Pak Gu, Pak Gu, info DNA Anda telah disebar ke seluruh dunia. Kami yakin akan segera menemukan anak-anak hasil donasi sperma Bapak, semua informasi anak. Bagus. Setelah ditemukan, bawa semua anak ini, pulangkan semuanya. Baik. Tapi Pak Gu, Anda dan Nyonya Su berjanji jadi pasangan ding seumur hidup. Sekarang, grup Shu mau melantai di bursa. Lakukan ini, mungkin buat Nyonya Su tak senang. Saya ingin sebulan kemudian, di pesta perayaan perusahaan yang melantai di bursa, kepada istri saya, Su Yinyin, menyampaikan hadiah besar ini. Menikah 22 tahun, istri ding saya, tapi bawa pulang sepasang kembar laki perempuan berusia 22 tahun. Bahkan ingin menyuruh saya, perusahaan yang susah payah saya bangun, diserahkan pada anak haram itu untuk diwarisi. Dalam pernikahan, hanya pengkhianatan tak termaafkan, kerana semua pengkhianatan sudah direncanakan sebelumnya. Pak Gu, perusahaan melantai di bursa, prosedur pesta perayaan hari itu. Silakan lihat. Baik, terima kasih. Pak Gu, rancangan masterclass dunia ini, kalung berlian merah muda, yang Bapak menangkan lelang. Untuk Nyonya Su kan? Hari perusahaan melantai di bursa, tepat pada hari pernikahan saya dan Yinyin. Saya berencana memberikannya kepada dia hari itu. Pak Gu sangat baik kepada Nyonya Su. Grup Su bisa seperti sekarang, semua berkat Bapak. Bapak rela mundur jadi wakil direktur. Posisi direktur utama, Bapak serahkan ke Nyonya Su. Perasaan Pak Gu ke Nyonya Su sungguh bikin iri. Dulu, dia tak merendahkan saya yang miskin. Menikah dengan saya, temani saya mulai bisnis. Berjuang bersama. Dibandingkan semua yang dia lakukan untuk saya, apa artinya semua ini? Inikah kantor direktur utama? Ini terlalu mewah. Wah, Bu, saat saya mewarisi grup Shu, saya akan bekerja di sini. Bu, grup Su ini harus ada bagian saya. Saat saya punya uang, saya akan menyewa seluruh mall, setiap hari ganti Chanel. Bu, Yinyin, mereka adalah Sekretaris Xiang, Anda keluar dulu. Baik. Mereka adalah anak kandung saya. apa katamu? Anakmu? Kandung? Bukan. Bukankah dulu kamu bilang kesehatanmu tidak baik? Tidak bisa punya anak? Mungkinkah kamu membohongiku? Sayang, Zoubai, laporan pemeriksaan kesehatan sudah keluar. Kata dokter, kondisi kesehatanku tidak baik, aku tidak bisa hamil lagi. sayang. Tidak punya anak juga tidak apa-apa. Nanti kita bisa terus menjalani dunia berdua. Zoubai, kamu tak keberatan aku tak bisa punya anak? Mau ding seumur hidup bersamaku? Yang kusukai, kamu ingin bersama selamanya. Kamu juga punya anak atau tidak. Tidak penting. Su Yinyin, aku setujui permintaanmu. Temanmu ding seumur hidup, tapi kamu diam-diam di luar, mengandung anak pria lain. Bahkan melahirkan anak haram. Zoubai, aku tak sengaja sembunyikan darimu. Waktu itu aku sama Hong An di reuni sekolah, minum kebanyakan, tak sengaja hamil. Waktu itu aku mau gugurkan kandungan, tapi Hong An terus membujuk dan memohon padaku, aku lembek, melahirkan mereka. Yin, aku mohon padamu, jangan gugurkan anak kita. Boleh tidak? Anggap saja aku memohon. Tidak boleh, jangan sampai Zoubai tahu hubungan kita. Anak ini tak boleh dipertahankan. Yin, aku oligospermia sejak lahir. Kalau kamu gugurkan anak ini, aku tak mungkin punya anak lagi. Yin, anggap saja aku memohon. Kumohon, boleh? Kamu tahu, aku menyukaimu, tapi kita tak punya masa depan. Tolong tinggalkan anak ini untukku, sebagai kenang-kenangan. Yin, ini dua nyawa tak bersalah. Begini, asal kau setuju aku lahirkan anak ini, aku janji bahwa anak pergi jauh, tak akan pengaruhi hubunganmu dan Gu Zoubai.
Kemudian, tidak kusangka, persalinan sulit akan merusak tubuhku, menyebabkan aku tak bisa hamil lagi. Zubai, percayalah padaku, aku tak pernah berniat mengkhianatimu. Kamu suka anak? An dan Nian An anakku, mereka juga anakmu. Kamu masih bilang tidak mengkhianatiku? Su Yin, sejak kecelakaan kalian, itu jelas pengkhianatan. Kamu pilih lahirkan anak itu, kesalahan berlipat. Sekarang kamu masih ingin aku mengakui sepasang anak haram ini? Si tua bangka bilang, siapa anak haram? Iya, Ibu, kamulah yang sebenarnya. Direktur utama, kami anak kandung Ibu. Ini kan bukan hal memalukan. Ngapain harus dijelasin, Bu? Lebih baik bicara hal penting dulu. Hal penting? Su Yin, hal penting, apalagi yang mau kau sampaikan? Ah, Bu. Biar aku yang jelaskan. Pamanku, Ibu mempertimbangkan usia kalian yang sudah lanjut, sudah tak punya waktu mengurus perusahaan. Makanya, lebih baik kalian berdua pensiun dini saja. Sebelum perusahaan go public, serahkan perusahaan pada kami untuk diwariskan dan dikelola. Apa? Minta aku menyerahkan grup Shu kepada kalian. Benar, pamanku. Kami, anak kandung ibu, pantas dapat hak waris. Usia paman sudah sepuh. Paman tak punya anak sendiri. Kalau bukan kami, paman serahkan ke siapa? Serahkan perusahaan. Dan setengah saham paman. Nanti saat paman tua, kami bisa merawat paman sampai akhir hayat, kan? Su Yin, ini juga pendapatmu? Su Yin, ini juga idemu, kan? Aku. Zubai, Xian, dan Nian An benar. Kita berdua tak mau punya anak bertahun-tahun sama sekali. Mereka anak-anakku. Mereka pakai marga Shu juga, jadi serahkan perusahaan pada mereka. Paling tepat. Kenapa kita tak punya anak? Bukankah kamu lebih tahu daripada aku? Zubai, itu kan sudah lama. Sekarang kamu ungkit lagi. Sok hitung-hitungan. Memang seru. Dulu kamu sudah janji padaku saat tua akan tinggalkan perusahaan dan temani aku keliling dunia. Sekarang ada penerusnya. Bukankah ini bagus? Apalagi mereka berdua lulusan universitas ternama luar negeri. Pasti bisa bantu kelola perusahaan. Mereka mengalirkan darahku, karakter dan segalanya tentang mereka. Kita sudah kenal betul. Serahkan perusahaan pada mereka lebih baik daripada pada orang luar. Sayang, lakukanlah ini untukku, ya? Demi kamu, Su Yin, kamu memang direktur grup Shu. Tapi, sejak menikah sampai hari ini, pernahkah kamu bekerja sehari pun di sini? Grup Shu bisa go public sukses. Karena aku bekerja tanpa henti, minum sampai lambung berdarah, baru dapat pencapaian hari ini. Sekarang dengan satu kalimat, langsung suruh aku serahkan perusahaan pada mereka. Menurutmu, dua anak haram ini, apa hak mereka mewarisi perusahaan? Pamanku, karena kamu tidak mau mengakui kami, kebetulan, lagi pula, kami juga punya ayah kandung sendiri, tak memaksakan menganggapmu sebagai keluarga. Kalau begitu, kita saling mengalah. Biarkan kami mewarisi aset mama kami saja. Benar. Mama pun separuh aset grup Shu. Bagaimanapun, kita pasti dapat banyak uang. Lebih baik kamu bermurah hati, langsung serahkan saja perusahaan pada kami. Demi menghormati mama, saat kamu tua nanti, kami tidak akan mengusirmu. Kalau begitu, aku malah harus berbalik. Terima kasih atas kebaikan luar biasa kalian. Zubai, mereka masih anak-anak kamu dan dua anak itu. Buat apa sinis? Aku tahu masalah ini. Sulit kamu terima saat ini, tapi sudah terjadi. Tak bisa lebih lapang dada. Xian dan Nian An, bahkan bukan darah dagingmu. Ada masalah? Kalau memang cinta aku, harus cintai semua yang berhubungan denganku. Terima mereka. Kalau punya anak, aku juga kasih sahamku ke mereka semua. Tapi kamu tak punya. Kita tak bisa serahkan grup Shu ke orang luar. Aku beri kamu waktu. Pikirkan baik-baik. Mereka baru pulang ke Indonesia. Ajak mereka jalan-jalan dulu. Beli beberapa barang. Jika sudah memutuskan, segera tanda tangani perjanjiannya. Aku dan Su Yin menikah muda, dari nol. Lewati badai, 20 tahun bersama. Kukira cinta kita sedalam samudera. Tak disangka pernikahan ini. Sejak awal, sudah penuh kebohongan dan pengkhianatan.
Shu Yinyin. Grup Su adalah jerih payah seumur hidupku. Aku takkan biarkan kalian sukses. Sekretaris Siang, Direkturku. segera umumkan ke seluruh dunia informasi DNA-ku. Aku akan mencari semua anak dari spermaku dulu. Bawa pulang mereka. Baik. Xian Nian An, kalian hadiah dari langit untuk ibu. Hadiah terbaik. Ibu sayang kalian. Hadiah terbaik. Ayah pulang hari ini. Aku ingat, dia suka mawar. Aku siapkan 999 mawar. Jemput dia di bandara. Zhou Bai, Yinyin, kamu datang. ini untukmu. Untuk memperingati kencan pertama kita. Yinyin, bunga ini seharusnya kami yang beri. Kami para pria yang melakukannya. Siapa bilang? Pria juga bisa terima bunga. Mawar artinya cinta satu orang seumur hidup. Zhou Bai, aku, Su Yinyin bersumpah, hanya mencintaimu. Hanya berimu bunga. Su Yinyin, lebih dari 20 tahun lalu, mungkin sudah lupa sumpah dulu itu, kan? Sayang, Hong An baru pulang, dia tidak familiar dengan hal di dalam negeri. Aku akan menempatkannya di villa pinggiran kota. Setelah ku atur, aku akan temanimu lagi. Oh ya, soal pengalihan saham, segera luangkan waktu tanda tangani. Sayang kamu. Direktur Gu, DNA Anda telah dirilis ke seluruh dunia. Segera bisa dilacak. Semua info anak-anak dari donor sperma Anda. Bagus. Setelah menemukan, bawa pulang anak-anak itu. Bawa mereka kembali. Baik. Su Yinyin, kamu yang mengkhianati pernikahan ini, jangan salahkan aku kalau tak ada rasa kasih lagi. Sejak Su Hong'an kembali, Shu Yinyin tak pernah pulang lagi. Aku tahu, dia berada di villa pinggiran kota, menemani keluarga pria itu. Aku memandangi Su Yinyin dengan dingin, membelikan Su Hong'an mobil mewah dan jam tangan mahal, memandangnya dengan sombong. Pamer di lingkaran pertemanan. 22 tahun saling melindungi. Akhirnya bisa memelukmu secara terbuka. Mereka pikir diamku kompromi. Tapi mereka tak tahu, aku menunggu saat momen penting itu tiba. Tuan Gu, Sudah temukan anak-anak? sudah menemukan 4 anak Anda. Info anak lainnya masih konfirmasi. Kalau kau punya anak, aku juga bisa kasih semua saham ke mereka. Tapi kau tak punya, tak bisa sungguh-sungguh menyerahkan grup Su kepada orang luar. Su Yinyin, sudah ketemu. Anak kandungku, kuharap saat itu kau tepati janjimu. Info anak-anak tersisa. Konfirmasi segera. Sebelum grup Su go public, harus kutemukan mereka. Semuanya. Ya. Oh, ya. Tolong bantu aku menyusun perjanjian. Semua aset atas namaku dibagi rata. Diserahkan ke anak-anakku untuk diwariskan. Zhou Bai, apa katamu? Anak kandungmu? Zhou Bai, katamu tadi apa? Maksudmu anak kandung? Ah, tidak ada apa-apa. Sekretaris Siang, kenapa di sini? Aku mengerti, benar kan Zhou Bai? Suruhmu urus pengalihan saham? Sayang, akhirnya kamu sadar menyerahkan perusahaan ke Xian dan Nian An. Di pesta IPO, aku umumkan kabar ini. Bagus sekali. Nanti, di depan para pemegang saham, umumkan pengalihannya pada mereka. Mereka tak bisa protes. Sayang, aku tahu kamu paling sayang aku. Kamu harus kerja keras. Persiapkan IPO. Setelah IPO, nilai perusahaan akan melonjak puluhan kali lipat. Nanti, Xian dan Nian An akan lebih mudah mengambil alih. Benar kan, Sekretaris Xiang? Ibu benar sekali. Pasti lebih mudah dengan keluarga. Lagi pula ini, ikatan darah. Sayang, kamu sudah setuju menyerahkan perusahaan ke Xian dan Nian An. Pasti tak akan kamu tolak. Hong An baru pulang ke Indonesia, anak-anak sudah terbiasa dengannya. Aku ingin beri villa di pinggiran kota. Kepada mereka. Setiap Senin, Rabu, Jumat aku temani mereka. Selasa, Kamis, Sabtu, aku temani kamu. Minggu, tergantung moodku.
Su Yinyin, kamu ini istri orang. Menurutmu ini pantas? Sayang. Aku cuma ingin menebus kesalahan pada anak-anak. Makanya aku menemani mereka, meski pernah berbuat salah. Aku selalu mencintaimu, dan aku janji aku tak akan biarkan Su Hong'an sentuhku lagi. Setelah perusahaan IPO, saham dialihkan sepenuhnya ke Si An dan Ni An, aku putus hubungan. Lalu temani kamu keliling dunia. Setuju? Sudah larut, aku pulang temani Si An dan Nian An. Bisa disepakati ya? Sayang kamu. Su Yinyin, kamu pikir ini dokumen pengalihan saham? Sayangnya, ini pasti akan mengecewakanmu. Masuk. Pak Gu, perjanjian pembagian aset atas nama Anda sudah disiapkan. Tolong Anda konfirmasi. Baik, tidak masalah. Laksanakan seperti itu. Pada pesta perayaan 7 hari lagi, saya akan di hadapan Su Yinyin. Memberi anak-anakku hadiah besar ini. Ya. Pak Gu, Anda sudah lembur beberapa hari. Apakah Anda ingin pulang istirahat sebentar? Baik. Saya pulang istirahat dulu. Kamu juga cepat pulang. Baik. Cepat pukul dia, serbu ke depan. Wah, datang. Sian, Nian An, berhenti main game. Kemari makan ikan. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Dan juga, ikan di akuarium saya mana? Sayang, kenapa kamu pulang? Su Yinyin, kamu yang menyuruh mereka masuk? Dia bunuh ikanku. Bukan, orang tua bangka. Jangan berteriak. Ini rumah ibuku. Juga rumah kami. Mulai sekarang, barang di sini milik kita semua. Cuma makan seekor ikanmu? Bahkan kalau aku kosongkan tempat ini, bisa apa kau pada kami? Sian, jangan bicara begitu ke pamanku. Sayang, kamu beberapa hari nggak pulang, jadi aku pikir jemput mereka makan bareng. Makan? Jadi, kalian diam-diam saja memakan koi lolan milikku? Kamu tahu? Dapat dari lelang di Amerika. Menang tawaran. Nilainya 20 juta. Sayang, Hong An juga tak sengaja. Anak-anak mau makan ikan masak kecap, rumah lagi nggak ada. Waktu aku sadar, Hong An motong ikan. Sudah terpotong ya sudah, jangan disia-siakan. Ini juga bukan buat orang lain. Aduh, Kak Zoubai, aku tak tahu ikan ini mahal dan tak tahu nilainya. Kalau tahu, tak akan kusentuh. Su Yinyin, suruh dia ganti rugi harga asli dan juga keluar. Aku panggil polisi. Orang tua bangka, suruh siapa keluar? Hah? Cuma makan seekor ikanmu? Ngomel terus. Aku kasih tahu, nanti hartamu jadi milik kami. Ayahku nggak perlu bayar. Mau panggil polisi? Coba lapor. Aku patahkan kakimu. Benar. Sebaiknya kamu bersikap sopan kepada ayahku. Dia adalah ayah kandungku. Jika kamu masih terus rewel seperti ini di masa depan, jangan salahkan kami jika tidak berbakti kepadamu. Hei, Sian, Nian An, ini salah ayah. Yinyin, sayang, di dapur masih ada sup yang direbus. Jangan rebus terlalu lama ya. Kakak Zoubai, aku jelaskan. Baiklah. Gu Zoubai. Aku tahu kalau ikan ini adalah koi lolan, tahu nilainya mahal. Aku sengaja. Bisa apa kau padaku? Hahaha. Su Hong'an, sudah tua begini, masih pura-pura jadi korban? Tidak malukah kau? Bahkan kalau aku berpura-pura, coba kau laporkan pada Yinyin, lihat saja dia lebih percaya siapa. Gu Zoubai, punya istri cantik sekalipun, kau tetap kukuasai dan kupermainkan seumur hidup. Seperti sekarang. Ayah, Kak Zoubai, aku salah. Aku tak seharusnya merebus ikanmu. Maafkan aku ya. Gu Zoubai, apa yang kau lakukan? Gu Zoubai, tak puas. Hadapi aku. Kenapa siksa Hong An? Zoubai, aku. Aduh,
Aduh, Hong An kenapa? Kak Zoubai tak sengaja tumpahkan sup ikan dan bakarku. Yin, Kak Zoubai tidak bermaksud. Maafkan dia, ya? Gu Zoubai, kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Dia bicara apa pun kau percaya. Mata mana yang melihat kalau aku yang menumpahkannya? Aku. Kita semua lihat, kau ambil sup ikan dan lempar ke ayahku. Untung ayah menghindar. Benar, dia juga bilang, sup ini lebih baik untuk anjing daripada untuk kalian. Gu Zoubai, kok bisa bilang sekejam itu? Dan sebengis ini, kau mengecewakanku. Hong An, tahan sebentar. Aku antar kau ke rumah sakit sekarang. Shu Yinyin, karena kau memilih berdiri di sisi Su Hongan, maka ikatan pernikahan kita berakhir di sini. Pengacara Hu, buat draft perjanjian cerai. Aku mau bercerai. Wah, Kak Zoubai, kamu sudah pulang? Yin sedang memasak sarang burung walet untukku. Bagaimana senah kalau kamu mencoba semangkuk? Tangan Hong An terluka. Dia perlu perawatan. Ku bawa dia ke rumah hingga beberapa hari. Hai, Kak Zoubai, kita akan tinggal bersama. Kuharap kamu lupakan masa lalu. Ayo, Rukun. Yin, Kak Zoubai tak suka aku. Kalau begitu, aku pergi. Jangan hiraukan dia. Tinggal di sini. Lihat siapa yang berani mengusirmu. Zoubai, sikapmu pada Hong An hari ini keterlaluan. Hong An, ada apa denganmu? Aku punya fobia lingkungan spesifik. Aku sangat takut guntur. Jadi, malam ini, bisakah kamu menemaniku? Takut petir. Kenapa nggak bilang dari dulu? Malam ini aku temani kamu. Tapi, aku takut Kak Zoubai marah. Hong An butuh teman. Aku temani semalam. Jangan cemburu. Jangan merajuk. Mengerti? Su Yinyin, sekarang apapun yang kau lakukan tidak ada hubungannya denganku. Kau. Kak Zoubai, aku cuma suruh Yin temani aku. Tak akan terjadi perbuatan tak senonoh. Lagi pula, aku datang bergabung dengan keluarga ini, bukan untuk menghancurkannya. Tenang saja, kami tidak akan melakukan apa-apa. Abaikan dia. Kita pergi. Kak Zoubai rawat Yin dengan baik sekali. Terlihat sama seperti 20 tahun lalu, tak ada bedanya. Ku Zoubai susah tidur sendirian. Tidak nyaman kan? Besok, setelah grup Sugo Public, jerih payahmu setengah hidup akan jadi milik anak-anakku. Hah, pria sepertimu, lemah sekali. Aku sedih melihatnya. Ku Zoubai, kau benar-benar seorang badut. Hahaha. Direktur Gu, semua anak Anda telah ditemukan semuanya. Besok akan tepat waktu hadir di pesta perayaan. Akhirnya hari ini tiba. Su Yinyin, Su Hongan, besok pasti akan kulakukan dan dua anak haram kalian kehilangan segalanya dan terhina. Hey, dengar kabar terbaru? Grup Su hari ini baru saja go public. Sahamnya langsung meroket. Kapitalisasi pasarnya melonjak puluhan kali lipat. Pasangan Tuan Su dan Nyonya Gu ini telah berhasil melesat menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Masa depan grup Shu sangat cerah. Tuan Su dan Nyonya Gu merintis dari nol. Mereka pasangan Ding terkenal. Hanya tak tahu nanti, harta warisan sebesar ini akan diwariskan ke siapa? Ku dengar, Nyonya Gu akan umumkan sesuatu penting di pesta ini. Jangan-jangan ini terkait penerus warisan. Soal pengumuman itu? Tuan Su dan Nyonya Gu datang.
Hei ayah, adik. Setelah grup Su go public, kapitalisasinya tembus 10 miliar. Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sudah lihat? Harta-harta ini sebentar lagi sepenuhnya jadi milik kita. Sayang, grup Shu. Sudah go public. Cepat umumkan serahkan perusahaan ke Si An dan Nian An. Si An, Nian An, grup Su hasil keringat, separuh hidup pamanku. Setelah kalian mewarisi perusahaan, kelola dengan sungguh-sungguh, kembangkan dan perkokoh, bawa perusahaan ke level lebih tinggi. Tenang ayah. Asal perusahaan diserahkan padaku, aku yakin bisa membawa grup Shu masuk 500 besar dunia. Sayang, kenapa masih bengong? Cepat umumkan. Yin Yin, sampai segitunya buru-burumu? Ah, ini kan demi kita bisa tinggalkan segalanya dan nikmati hidup. Sayang, bukankah kau pernah janji temani aku keliling dunia? Su Yin Yin, jangan-jangan kau kira aku akan menyerahkan grup Shu kedua anak haram itu? Gu Zoubai, maksudmu? Hari ini, pertimbangkan status kita mantan suami istri. Kuberi kesempatan terakhir. Suruh mereka ke luar negeri. Lenyap selamanya. Aku bisa kasih mereka biaya hidup 10 juta yuan. Kalau tidak, akan kubuat mereka semua orang kehilangan segalanya. Gu Zoubai, kamu ingin mengirim mereka ke luar negeri. Jangan harap, aku sama sekali tidak mungkin setuju. Kakak Zoubai, kami tidak mengincar uangmu. Lagi pula, Si An dan Nian An, bagaimanapun, mereka adalah anak kandung Yin Yin. Cuma 10 juta? Yin Yin malu. Ditaruh di mana? Benar, tua bangka. 10 juta? Kamu mengusir? Seperti pengemis? Su Yin Yin, harusnya kamu mengerti. Uang itu semuanya aku cari. Kalau aku tidak senang, aku akan menyumbangkan semua uangnya. Baik, aku pertaruhkan sahamku. Perusahaan langsung bangkrut. Aku sendiri, gak masalah sendiri. Tapi kalian sekeluarga, mungkin 10 juta pun tidak dapat. Loe ngomong apa? Tua bangka, berani ambil milik kami, nyumbangin uangnya. Kamu cari mati. Si An, Direktur Gu. Kamu benar-benar nekat. Berani sentuh Direktur Gu. Kakak Zoubai sudah sepuh. Kenapa masih impulsif? Yin Yin sangat mencintaimu. Dia cuma sesaat salah. Dia punya 2 anak. Kamu malah sumbangkan uangnya. Bagaimana? Mau suruh ibu dan anak-anaknya mengemis? Gu Zoubai, kita sudah nikah 20 tahun lebih. Tak kusangka kau seperti ini. Bisa tega sekali. Aku tega? Bukankah begitu? Aku mau uang atau tidak? Tidak masalah, tapi bagaimana kamu menyumbangkan semuanya membuat Si An dan Nian An ikut menderita bersamamu? Mereka anakku. Kita suami istri, bukan mereka? Anakmu juga? Su Yin Yin, maksudmu? Aku seharusnya tak mempermasalahkan luka yang kamu timpakan padaku. Aku bahkan harus menerima dengan lapang dada 2 anak ini, kan? Ya. Gu Zoubai, ini zaman apa? Pikir apa? Sekolot ini? Anak kandung atau bukan? Ada hubungan darah? Penting? Kalau kau benar cinta aku, harusnya lebih lapang dada. Terima kedua anakku dan serahkan perusahaan untuk mereka warisi. Aku kolot? Baik, Su Yin Yin, aku tanya kamu. Kalau aku punya anak di luar, apakah kamu juga mau menerima mereka? Menganggap mereka sebagai anakmu? Apa? Anakmu? Tentu saja, kalau punya anak di luar dan bisa bawa mereka pulang, aku akan serahkan sahamku semua kepada mereka. Aku tidak pelit sepertimu dan egois. Baik, aku egois, aku pelit. Kalau begitu, aku akan memenuhi keluhuranmu dan pengorbananmu. Sekretaris Xiang. Ya. Apa artinya ini? Apa artinya? Bukankah kamu baru bilang kalau aku punya anak di luar, kamu juga akan memberikan sahammu kepada mereka? Buktikan padaku, tanda tangani. Baik, karena kamu memilih cara ini, untuk buktikan sikapku, aku siap tanda tangan. Ibu, jangan tanda tangani. Bagaimana jika orang tua ini di luar benar punya anak haram? Kalau kamu tanda tangan, kita tak dapat apa-apa. Yin Yin, jangan terburu nafsu. Sahammu itu jaminan terakhir untuk anak-anak. Tenang. Gu Zoubai cinta mati padaku. Bertahun-tahun untukku, dia jaga jarak dari wanita di sekitarnya. Tak mungkin dia punya anak di luar. Tanda tangan ini cuma bukti sikapku. Cuma buat tunjuk aku serius. Sekadar formalitas, sama sekali tak mungkin. Tak punya makna substansial. Perusahaan hanya milik Si An dan Nian An.
Sekarang kamu puas kan? Kamu tertawa apa? Bukankah kamu yakin aku sudah tua? Sering berpesta bertahun-tahun. Hatiku juga tidak baik, jadi tak mungkin mau punya anak lagi. Tapi perhitunganmu yang rapi tetap saja salah. Apa maksud perkataan ini? Sekretaris siang bawa masuk semua. Anak kandungku. Baik. Ayah, Apa, Ayah? Zubai, siapa mereka? tak kusangka setelah lebih dari 20 tahun, akhirnya bertemu ayah kandungku. Ayahku ternyata orang terkaya di Jiangcheng. Ya, dia yang paling kaya di sini. Sebelum kesini aku siapkan disertasi doktoral di MIT. Bibi Siang yang nemuin aku. Kata ayah lagi kesulitan. Aku datang. Benar, Bibi Siang sudah jelaskan seluruh kronologi ke kami. Karena kami sudah datang hari ini, kami tak akan biarkan ayah ditindas. Benar. Setuju. Baik. Anak-anak baik. Apa yang terjadi? Tuan Gu dan Nyonya Su terkenal sebagai pasangan Ding. Nyonya Shu bawa 2 anak warisi grup Shu. Lalu, Tuan Gu bawa 7 anak. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku tak tahu. Hadirin sekalian, di hari bahagia ini, aku ingin umumkan satu hal. Mereka bertujuh adalah anak-anakku. Selanjutnya, sahamku. Beserta saham yang dialihkan. Su Yinyin. Ku bagi jadi 7 bagian untuk diwariskan untuk ke-7 anakku. Gu Zubai, gila. Aku tak setuju. Kamu tidak setuju. Apa kau tak setuju? Di kontrak, tertulis hitam di atas putih. Tanda tanganmu tertera. Kenapa ingkar janji? Gu Zubai, kamu berusaha agar Xian dan Nian An tidak mewarisi perusahaan? Sungguh susah payah. Sumbang dulu, lapor polisi, sekarang munculin anak muda, klaim sebagai anakmu. Klaim sebagai anakmu? Benar. Zubai, perjanjian kuhormati. Tapi syaratnya, mereka harus anak kandungmu baru sah. Bocah tua, kira-kira dengan memanggilmu Papa, mereka bisa mewarisi grup Su? Mereka harus seperti kami, punya hubungan darah. Baru diakui hukum. Paham? Benar, Pamangu. Bukankah ini mempermalukan diri sendiri? Kalau di jalanan, sembarangan, cari orang tak dikenal, jadikan anak, lalu bisa rebut warisan kami. Lalu hak waris legal buat apa? Siapa bilang mereka tak punya hubungan darah denganku? Di tubuh setiap mereka, mengalir darahku, darah Gu Zubai. Kau gila ingin anak ya? Sampai mulai ngawur. Bocah tua. Kalau kau sangat ingin anak, serahkan saja perusahaan pada kami. Mungkin kalau kami senang, kami panggil kau ayah, biar kau puas. Sudahlah Zubai, jangan berulah. Kau punya anak? Aku tak tahu yang hadir hari ini semua. Kalau begini, kita semua malu. Yang malu, hanya kau dan 2 anak harammu ini. Gu Zubai, cukup. Sudah? Kau tak mungkin punya anak sendiri. Ngotot apa lagi? Karena kau tak percaya, akan kutunjukkan jelas. Sekretaris siang, bawa laporan DNA ku dan anak-anak. Laporan DNA, perlihatkan padanya. Baik. Telah dikonfirmasi sebagai anak kandung. Bagaimana mungkin ini? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kok kau punya banyak anak haram? Aku tak tahu satu pun. Aku tidak percaya. Ini palsu. Ini semua kebohonganmu. Su Yingyin, lebih dari 20 tahun bersama. Yang paling mengenalku adalah kamu. Aku tak pernah berhubungan tidak wajar. Lagi pula di luar, punya selingkuhan. Jadi, dengan sifatku ini, yang paling kejam menusukku dari belakang adalah kamu. Bohong? Kalau tidak, panggil petugas tes ke sini. Kita ulangi lagi. Tes DNA, bagaimana? Mereka bertujuh. Semua adalah anak kandungmu. Sekarang, aku serahkan perusahaan ke ke-7 anakku untuk diwarisi. Ada masalah? Aku akhirnya mengerti. Pak Su ini secara resmi berpaham, Dink. Tapi diam-diam, lama dengan pria lain. Sembunyi-sembunyi punya anak. Bahkan berani menyerahkan usaha bertahun-tahun Pak Gu ke anak haram ini. Kalau begitu,
Pak Gu sudah dikenakan. Tanduk 20 tahun lebih. Untung Pak Gu punya anak sendiri. Membuat rencana mereka gagal. Kalau tidak, akan dihabisi pasangan durjana ini. Sampai tak bersisa. Pak Gu juga, Dink. Kenapa punya anak dengan perempuan lain? Mungkinkah Pak Gu juga berselingkuh? Bagus, Zhao Baiga. Kau bilang mereka adalah anak kandungmu, ya? Kau diam-diam punya. Begitu banyak anak haram? Berapa kali kau khianati Yinyin? Yinyin, dia mengaku mencintaimu lebih dari nyawanya sendiri, tapi diam-diam di belakangmu, berapa kali dia berselingkuh? Sungguh tidak adil bagimu. Gu Zhoubai, aku heran kenapa kau berulang kali menolak permintaanku. Wariskan perusahaan pada anak-anak. Kau sudah berselingkuh duluan. Kau siapkan jalan untuk anak haram sejak lama. Tak kusangka kau begitu. Kau mengecewakanku. Kau yang selingkuh duluan. Perjanjian pengalihan baru kau tanda tangani. Tak kau akui. Benar, orang tua bangka, kau berselingkuh selama pernikahan. Menurut hukum, kau harus tinggalkan segalanya. Anak haram bajinganmu tak berhak warisi properti. Kau pun tak berhak. Lagi pakai 1 sen pun dari perusahaan. Paman Gu, pikir, biarkan kami mewarisi perusahaan dengan damai. Mewarisi perusahaan dengan damai, tak perlu bikin keributan. Lihat, tak hanya saham perusahaan yang hilang, muka pun sudah tercoreng. Gu Zhoubai, aku tak mau buang waktu lagi. Sekarang buat perjanjian baru. Alihkan semua saham ke Xian dan Nian-an. Selain itu, suruh anak harammu pergi dari negeri ini. Aku bisa memaafkan selingkuhmu. Kalau tidak, Selingkuh? Aku berselingkuh? Shu Yinyin, kau kira semua orang kayak kamu? Tak jujur dalam cinta, tak setia pada pasangan? Kau kira semua orang sebobrok dirimu? Hina, kau, Gu Zhoubai, berani kau tuduh aku? Kalau kau tak berselingkuh, dari mana anak-anak ini? baik. Sekretaris Yang, jelaskan asal-usul anak-anakku ini. Bagaimana mereka tercipta? Direktur Gu tak pernah mengkhianati pernikahan atau keluarganya. Adapun ketujuh anaknya berasal dari donasi sperma sukarela yang dilakukannya dulu. Apa? Donor sperma? Gu Zhoubai, kau. Su Yinyin, tak kusangka kan? Sejak kau usulkan gaya hidup Ding tahun itu, aku sudah mulai donor sperma. Karena ku rasa, meski tak bisa mengakui mereka, setidaknya di dunia yang mewarisi darah dagingku, aku takkan jadi bujangan kesepian. Tak kusangka kini aku tua, kau malah beri aku kejutan besar. Ku cari mereka kembali. Pak Gu donor sperma, sah hukumnya, anak-anaknya punya hak waris. Tak perlu diragukan. Tak disangka, si tua licik ini sangat kalkulatif. Sepertinya, sudah mengantisipasi hari ini. Bu, sama sekali tidak boleh. Kalau ketujuh anak haram ini mewarisi perusahaan, aku dan kakak tak akan dapat apapun. Nilai pasar Grup Su kini miliaran. Aku tak mau kehilangan kekayaan sebanyak ini. Benar, Yinyin? Kau harus pikirkan anak-anak kita. Tenang. Grup Su hanya bisa diwarisi kalian. Takkan kubiarkan orang lain merebutnya. Zhoubai, soal pilih penerus perusahaan, kita bahas ulang. Direktur Shu, apa masih ada keberatan? Memilih penerus perusahaan itu penting, harus dipertimbangkan hati-hati. Zhoubai, kau tak kenal mereka. Jika mereka tak mampu ambil alih perusahaan, bukankah akan hancur? Tak usah khawatir, sudah ku selidiki tuntas. Putra sulungku, Lin Sinan, lulusan Tsinghua Peking, konsultan keuangan di perusahaan publik. Putri sulungku, Zheng Wanyu, doktor termuda MIT, fokus manajemen perusahaan. Meski belum lulus, tapi dapat tawaran berturut-turut dari perusahaan Fortune 500. Anak-anakku yang lain, semua elit di bidangnya. Menurutmu, mungkinkah mereka gagal mengelola perusahaan? Tapi, Tapi apa? Su Yinyin, aku tahu kamu tak bisa terima dalam waktu singkat fakta ini. Tapi, ini kenyataan. Bisa lebih besar hati. Bahkan bukan milikmu, anak kandung. Apa hubungannya? sudah ada penerus kan? Bagus. Lagi pula mereka semua, lulusan universitas ternama luar, pasti bisa bantu kelola perusahaan. Mereka mengalirkan darahku, karakter dan semua aspek. Mereka juga dikenal baik. Serahkan perusahaan ke mereka daripada ke orang luar. Aku tahu sulit diterima. Tapi semua sudah terjadi. Bisa lebih besar hati? Xian dan Nian-an, meski bukan anak kandungmu, apa masalahnya? Gu Zhoubai, pernikahan kita 20 tahun lebih, kau malah rencana tipuku. Aku bohong? Bukankah kau yang bilang, kalau punya anak, kau terima mereka dengan besar hati. Kenapa aku undang mereka ke sini, kau malah tidak senang?
Aku. Biar aku yang lanjutkan. Karena kau sama sekali tak menyangka aku benar-benar punya anak. Jadi kau bicara tanpa merasakan susahnya. Tentu saja, sekarang sikapmu tak penting lagi. Kerana kau sudah, semua saham dialihkan ke anak-anakku. Tidak. Zobai, jangan begini. Sudah aku beri kesempatan, kau tak hargai aku. Sudah aku katakan, aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan aku tepati janjiku. Aku bilang, kedua orang ini tak boleh mewarisi perusahaan, jangan harap mereka sentuh sepeser pun perusahaan. Beraninya kau. Orang tua, aku peringatkan kau, robek perjanjian pengalihan yang ibuku tanda tangani. Berikan separuh grup Su. Kalau tidak, aku takkan membiarkanmu tenang. Aku sudah sabar lama sekali, sialan. Jangan ganggu ayahku. Siapa kau ini? Bangsat, kau berani memukulku? Kau percaya atau tidak? Bajingan, kau berani memukul kakakku. Ah, Dasar anak sialan, kau berani memukul anakku? Dasar apa kau pukul orang? Tak punya sopan santun? Aku tak mau pukul kau sekarang. Minggir. kalau kau tidak memukul, aku yang akan melakukannya. Ah. Berani kau pukul aku, Zobai. Kau diam saja dia pukul aku. Paling layak dipukul kau. Ah, Ayahku demi grup Su, hampir kelelahan sampai sakit. Semua demi kau, agar hidup lebih baik. Kau malah mengkhianatinya. Sekarang mau menyerahkan jerih payahnya ke anak haram. Kau tak tahu terima kasih. hah. Kalian berdua benar-benar kurang ajar. Diamlah kau. Kalian gila. Aku laporkan ke polisi. Lapor polisi? Kalian mengeroyok ayahku karena jumlahmu lebih banyak. Sebagai anaknya, bela ayah itu wajib. Kutampar kau. Benar. Ayahku tak sendirian. Bisa kalian perlakukan semena-mena begitu saja? Hari ini, kami semua saudaranya sudah datang. Siapa berani sentuh ayahku? Ternyata dilindungi oleh anak-anak. Inilah rasanya bahagia. Gu Zobai, biarkan mereka pukul orang di depan umum. Aku laporkan kalian. Kalian terhadap kami sudah luka fisik. Itu kejahatan. Aku laporkan kalian. Gu Zobai, kau? Kau tahu ini melanggar hukum. Kau dan Su Yinyin bersama. Kenapa tak pikir itu ilegal? Kau manfaatkan kedua anak ini saat mencoba mencaplok hartaku. Kenapa tak pikir itu ilegal? Makanya, kepemilikan anak Pak Gu sah secara hukum. Nyonya Su selingkuh duluan. Mengkhianati perasaan. Masih mau anak harammu masuk rumah kami? Benar. Pak Gu yang memberinya hidup. Sebagai nyonya kaya raya. Lalu lihatlah dia. Sungguh tak tahu balas budi. Tak tahu malu. Diam semua. Apa yang kalian tahu? Aku tak kuasa menahan diri. Buat kesalahan seperti wanita di seluruh dunia. Kenapa? Hak apa kalian menghakimi? Yinyin, sekarang bukan waktunya bahas ini. Yang terpenting, pastikan si An dan Yan-an dapat hak waris perusahaan. Cepat cari akal. Aku sudah tak punya saham lagi. Apa yang bisa kulakukan? Bu, bukankah kau bilang si tua itu paling nurut padamu? Suruh dia sekarang, usir anak-anak ini, atau kau cerai saja. Iya benar, Bu. Dia lebih milih donor sperma daripada cari wanita lain. Bukankah itu bukti dia sangat mencintaimu? Ancam cerai untuk dia menyerah. Gu Zubai, donor sperma di luar? Soal punya anakku maafkan. Tapi kau harus sekarang usir mereka segera. Serta umumkan perusahaan untuk si An dan Yan-an. Kalau tidak, aku akan cerai denganmu. Bercerai. Bapak Gu, kau begitu mencintai ibuku, pasti tidak ingin bercerai dengan ibuku, kan? Tapi soal ini, bukan kau yang menentukan. Benar, Pak. Gu, kalau kau tidak menuruti perintah ibuku, aku akan bawa ibuku ke luar negeri. Sisa hidupmu tak akan bertemu dia lagi. Ayah, sebagai anak-anakmu, tak pantas ikut campur urusan asmaramu, tapi ingin kukatakan, perempuan ini bukan pasangan yang baik. Lebih baik bercerai. Diam! Urusan ini bukan urusanmu. Kau cuma mau warisi grup Shu? Makanya, kau menghasut ibuku dan pamanku untuk segera bercerai. Hanya orang tak berguna sepertimu yang mau harta bukan haknya.
Kami kesini untuk membela ayah kami, bukan untuk membagi harta. Kau, Ayah, walau kau tak membesarkan kami, tapi di tubuh kami mengalir darahmu. Jadi apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Kalau begitu, Bapak Gu, kenapa masih bengong? Cepat usir anak haram ini. Apa kau benar-benar ingin bercerai dengan ibuku? Gu Zobai, kau masih ragu-ragu? Apa kau benar-benar ingin bercerai denganku? Baik, kalau menurutmu, perusahaan dan anak lebih penting, lebih baik kita bercerai saja. Baik, Sudah kuduga engkau masih. Apa katamu barusan? aku bilang. Aku sangat setuju. Sepakat. Kita bercerai. Pak Gu, ini yang Bapak minta. Perjanjian cerai yang saya rancang. Silakan lihat. Perjanjian cerai? Kamu? Benar. Aku tadi sedang menunggu perjanjian cerai ini. Kamu tidak benar-benar mengira. Aku akan demi orang brengsek sepertimu. Meninggalkan karier dan anak saya. Bukannya kamu yang mau cerai. Mari. Tanda tangani. Gu Zubai, kamu benar-benar mau menceraikanku? Hanya demi anak haram ini, kamu mau abaikan perasaan kita selama ini? Benar, Kak Zobai? Sudah cinta 20 tahun. Tak bisa cerai. Terlalu buru-buru. Bu, si tua ini tak bisa dirayu atau diancam. Jelas tak mau kasih kita saham. Gimana? benar? Tak mungkin biarkan ibu cerai dengannya. Kalau begitu kita tidak bisa. Mengapa tidak bisa benar-benar bercerai? Aku tahu dia mencintaiku. Dia tak mungkin tinggalkanku. Dia mengeluarkan perjanjian cerai ini di depan umum hanya untuk pura-pura. Dia yakin aku tak berani tanda tangan. Dia pakai taktik mundur untuk maju, untuk paksa aku mengalah. Aku sengaja tidak mau menuruti keinginannya. Yinyin, jangan terburu nafsu. Mari kita cari cara lain. Tenang, aku tahu harus berbuat apa. Gu Zobai, ini untuk ditandatangani. Jangan menyesal nanti. Bukan ini. Gu Zobai, lihat baik-baik. Saya sudah menandatanganinya. Aku marah banget. Kalau tak minta maaf sungguh-sungguh, aku tak akan menikah lagi denganmu. Su Yinyin, kamu merasa diri penting? Dari mana keyakinanmu bahwa aku akan kembali untuk orang jahat sepertimu? Baik, aku ingin lihat berapa lama kamu bisa keras kepala. Gu Zobai, kamu tak lihat dirimu sendiri. Kamu sudah hampir 50 tahun, tubuhmu sudah rusak, kemampuan reproduksi pun hilang. Kalau cerai, kamu jadi pria bekas. Selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Ya, benar. Kak Zobai, saat sudah tua, akan merasa kesepian. Anakmu banyak, tapi mereka nggak bisa. Sehari penuh tanpa aktivitas, cuma nemenin kamu. Di zaman sekarang, istri lebih baik. Paman Gu, kamu dan ibuku bertahun-tahun punya perasaan, bukan musuh, tak perlu berdebat sejauh ini. Aduh, kamu mengalah saja, beri kami sedikit saham, anggap saja untuk menyenangkan ibuku. Ya, benar. Sudah saat ini, wanita ini dan ayahku tak ada hubungan lagi. Masih incar hartanya? Aku pernah lihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah lihat kalian setak tahu malu ini. Bukan kamu. Tak perlu bicara banyak dengannya. Aku ingin melihat bagaimana Gu Zobai menghabiskan masa tuanya. Gu Zobai, jagalah sahammu untuk sisa hidupmu. Kamu setengah badan udah masuk tanah, orang tua. Selain aku, tak ada yang mau bersamamu. Siapa bilang tidak ada? Aku mau menemani Tuan Gu menghabiskan sisa hidupnya. Sekretaris yang Anda? Direktur Gu, sebenarnya, sebelum jadi sekretarismu, aku punya satu identitas lain. Kamu dulu adik kelasku. Pertama ketemu, mungkin kamu lupa, tapi aku ingat. Saat itu saya baru pulang kerja pada waktu di luar kampus. Melewati sebuah geng. Woi, adik cantik. Pulang kampus larut begini, asrama sudah lama ditutup. Mending, temani kami minum-minum. Gimana, Dik? Hahaha. Jangan mendekat, saya teriak. Teriak? Nggak cari info dulu di jalan ini. Siapa berani ikut campur urusan Kak Dao? Iya, mending temani kami bersenang-senang. Tolong, Berhenti. Kamu siapa? Ikut campur urusanku? Bros, hajar dia.
Pergi sana cepat. Kamu baik-baik? Hari hampir gelap. Luar tidak aman. Cepat kembali ke kampus. Jadi waktu itu, yang dihadang preman itu Anda. Benar. Tidak ada yang tahu. Kehadiran Anda saat itu bagi saya sangat penting. Saya cari info tentang Anda di kampus. Tapi kabar yang saya dapat, sudah lama bersama Su Yinyin. Aku tak bisa campuri urusan perasaan orang. Jadi cuma bisa aku simpan perasaan masa muda itu di dasar hatiku. Lalu aku gabung grup Su. Jadi sekretaris Anda. Awalnya ku kira di hidup ini sudah cukup baik. Tak kusangka aku malah menantimu sampai kau bercerai dan lajang. Ternyata, di tempat tak ku ketahui, ada seseorang selalu mendampingiku diam-diam. Mencintaiku. Ada masalah apa? Sekretaris Xiang ternyata sudah lama suka pada Direktur Gu. Direktur Su, baru tadi masih aman. Mengira tak ada yang mau pada Direktur Gu selain dia. Tak disangka, begitu saja. Wajahnya langsung ditampar. Menurutku, Sekretaris Xiang dan Direktur Gu lebih cocok. Su Yinyin si brengsek. Buang saja. Xiang Chengwan, kau berani goda suamiku? Kau. Cukup. Ini bukan tempatmu berbuat semaunya. Gu Zoubai, kau berani membentakku. Kau tega. Wanita lain bentak aku. Bagus, kakak Zoubai. Ku bilang, kau berani sekali. Saat mau cerai dari Yinyin, ternyata sudah siapkan pengganti. Apa katanya cinta bertahun-tahun? Kalian berdua main serong sejak lama. Gu Zoubai, kau tega lakukan ini pada Yinyin? Bocah tua brengsek, kau berselingkuh. Bawa selingkuhanmu, pamer di depan ibuku. Kau tak tahu malu. Gu Zoubai, aku percaya sekali padamu. Kau malah di depan mataku sendiri. Selingkuh dengan si Rene ini. Gu Zoubai, apa kau tidak punya hati nurani? Dulu kau yang berjanji hanya akan mencintaiku seumur hidup. Kau hianati perasaan kita. Selingkuh dengan muncikari lain. Masih suka? Su Yinyin, kau tak tahu malu. Kau punya anak di luar nikah. Katanya cuma kecelakaan. Atau terpaksa saat aku dituduh selingkuh. Langsung disebut pengkhianat. Lihai sekali kau main standar ganda. Benar, Nyonya Su, aku dan Pak Gu sebelumnya cuma bos dan karyawan. Tapi sekarang, dia cerai, aku lajang. Kalau aku cinta padanya, masalah apa? Aku tidak setuju bercerai. Surat perjanjiannya jelas tertulis. Ketidaksukaanmu tak ada gunanya. Aku tak peduli. Aku tidak setuju. Baik perjanjian cerai maupun pengalihan saham baru, semua tak kuterima. Gu Zoubai, tak peduli. Hari ini, serahkan setengah saham untuk si An dan Nian An. Kalau tidak... Kalau tidak, apa? Kalau tidak, kami beberkan perselingkuhanmu. Benar. Lagi pula kami tak punya apa-apa, tapi kau berbeda. Kau orang elit. Kau butuh gengsi. Hari ini, kalau tak beri kami setengah harta, kami singkap aibmu. Mau menyebarkan? Boleh, tapi harus jujur. Jika ada sedikit kebohongan, aku akan menuntut kalian atas fitnah. Kenapa kau selalu ada di mana-mana? Su Yinyin, mulai sekarang, urusanmu sendiri. Tak ada hubungan lagi. Aku tarik kembali semua dana dan aset atas namamu. Grup Su. Jadi, Grup Gu. Bawa anak harammu. Lelakimu itu merana sendiri. Pergi! Keluar! Kamu ngapain? Dasar apa usir kami? Atas dasar apa? Villa ini aset Direktur Gu. Kalian tinggal gratis berhari-hari. Jangan pikir ini milik kalian. Pergi! Ngapain bicara panjang lebar sama mereka? Direktur Gu sudah perintah. Suruh mereka pergi semua. Dasar satpam brengsek. Kalian meremehkan orang. Nanti aku warisi grup Shu. Kalian kuhukum. Dasar anak haram di luar nikah. Jangan berkhayal di sini. Ku beritahu kalian, kini grup Su sudah menjadi bagian grup Gu. Tak ada hubungannya dengan kalian. Keluarlah dari sini. Pergi! Bu, bagaimana sekarang? Bu, aku tak mau hidup menggelandang. Cari akal. Si An, Nian An. Tenang saja, selama ibu ada, ibu pasti merawat kalian. Ya ampun, gelangku ini bisa dijual puluhan ribu. Akan kujual, lalu ku sewa. Kita tinggal di sana dulu. Baik. Tak ada minyak sama sekali. Bagaimana bisa dimakan? Bu, pulang ke sini untuk nikmati hidup enak. Tapi lihat sekarang, saham tak dapat, villa tak bisa ditempati,
Bahkan daging pun tak bisa dimakan. Xian, bagaimana kau bicara pada ibumu? Jangan salahkan Xian. Mereka berdua terbiasa hidup mewah, mana tahan hidup susah. Haruskah aku salahkan Xian? Kalau mau menyalahkan, salahkan Gu Zoubai saja. Kalau dia izinkan Xian dan Nian An warisi perusahaan, kita takkan begini. Bicara soal ini tak ada artinya. Yinyin, kau dan Kak Zoubai bertahun-tahun punya perasaan, mana bisa putus begitu saja? Dia cari anak haramnya, lalu minta cerai. Dia masih khawatir padamu. Bagaimana kalau kau pulang dan merayunya? Apa? Dia sudah bikin aku marah, masih suruh aku merayunya? Aduh, percakapan ini tak berarti. Kasih dia kesempatan, pasti mau kompromi. Dia sangat mencintaimu, nanti dia akan baik lagi padamu. Tak mungkin biarkan Xian dan Nian An menderita di sini. Bahkan Kak Zoubai tolak kedua anak ini, tak kasih waris ke Xian Nian An. Dengan kekayaannya, kasih 1 miliar, pasti bisa. Iya, Bu. Sejak kami lahir, Ibu jarang menjenguk kami, sampai kami dihina orang sebagai anak haram. Masa Ibu tak mau kami hidup enak? Bukan begitu, Nian An. Kalau bukan, iya temui Gu Zoubai. Aku tak mau lagi tinggal di tempat begini. Makan asinan setiap hari. Baik. Xian dan Nian An akan kuberi Gu Zoubai 1 kesempatan lagi. Kalau dia mau mengalah, aku maafkan. Sialan, grup Su milik ayah dan aku. Tak disangka Gu Zoubai ternyata menyumbang sperma hingga punya banyak anak haram. Yah. Kurasa sikap Gu Zoubai pada Ibu tak seperti pura-pura. Tak seperti pura-pura. Kalau Ibu tak dapat uang sama sekali, gimana? Hei! Berhenti! Orang asing dilarang masuk. Berani halangi aku? Buka matamu. Lihat baik-baik siapa aku ini. Aku adalah Direktur Utama Grup Shu. Hahaha. Masih menyebut diri Direktur Utama Grup Su? Sudah lama berganti jadi Grup Gu. Sekarang, Tuan Gu lah Direktur Utama grup ini. Benar! Menggunakan uang, Tuan Gu. Lalu langsung selingkuh darinya. Wanita seperti kamu. Lacur tak tahu malu? Dilarang masuk perusahaan. 2 satpam brengsek. Berani menghina? Salahku menghinamu. Penjaga, semuanya. Lihat ini, lihat. Ini, mantan direktur perusahaan. Direktur simbolis. Si selingkuh, tak tahu malu. Hahaha, Dia itu Su Yinyin. katanya dia tak hanya selingkuh, tapi juga berusaha membiarkan anak haram memakan hak waris Tuan Gu. Sungguh licik. Benar sekali. Wanita macam ini, di zaman dulu, pasti dihukum mati. Kalian, kamu. Sinan dan Wanyu, masih ada urusan, pulang dulu. Aku sudah bagi saham, jadi 7 bagian rata dan disahkan pengadilan. Hei Gu Zoubai. Hei, stop! Tuan Gu. Su Yinyin, untuk apa kau datang? Gu Zoubai, saya datang hari ini. Ingin beri kamu kesempatan lagi. Beri aku kesempatan. Benar. Jangan kira aku tak tahu segala tipu muslihatmu. Bukankah kamu mau pakai cara ini untuk paksa aku mengalah? Baik, kau menang. Aku setuju. Tidak izinkan Xian dan Nian An campuri perusahaan. Berikan ke mereka berdua. Masing-masing minimal 200 juta. Dan pecat wanita penggoda ini, serta pecat 2 satpam brengsek yang menghinaku. Baru aku kembali bersamamu. Kalau begitu, kamu setuju? Pintar juga kamu. Kamu juga sita hartaku. Ganti rugi 2 kali lipat. Su Yinyin, mengapa dulu aku tidak menyadari orang bisa sebodoh ini? Apa yang membuatmu berpikir aku akan kembali bersamamu? Kita berdua sudah hidup bersama lebih dari 20 tahun. Lagi pula kau sangat cinta padaku, tak bisa hidup tanpaku. Kalau tak bersamaku, lalu siapa? Gu Zoubai. Aku janji padamu, asal kamu berikan ke Xian dan Nian An 400 juta dan ganti rugi 2 kali lipat untukku, aku nanti akan cintaimu sepenuh hati dan tak hianati lagi. Bagaimana? Sekarang kamu puas kan? Gila. Dasar bodoh. Gu Zoubai. Zoubai. Su Yinyin, kapan kamu berhenti? Gu Zoubai. Cukup, beberapa taktik kalau kelewatan, jadi tidak seru. Aku sudah mengalah. Aku sarankan kamu, lebih baik berhenti selagi di atas.
Karena sampai sekarang, kamu masih tak sadar kenyataan, akan kubicarakan lebih jelas. Mau mengalah sekarang, tak penting lagi. Aku tak cinta kamu lagi, dan tak mau kamu lagi, apalagi mau nikah lagi. Berikan kesempatan ke orang lain. Apa katamu? Dengarkan baik-baik. Sejak kau mengkhianatiku, menyembunyikan dariku, lalu melahirkan 2 anak haram, sejak saat itu, takdir tetapkan, hari ini terjadi. Mau mengalah sekarang, sudah tak penting. Aku tak cinta kamu lagi dan tak mau kamu lagi, apalagi mau nikah lagi. Sejak kau mengkhianatiku, menyembunyikannya dariku, dan melahirkan 2 anak haram itu, sejak saat itulah takdir tetapkan hari ini terjadi. Aku tak percaya. Tak mungkin kau tak mencintaiku. Kau berbohong. Benar kan? Kau tak mau kehilangan muka kan? Hari ini aku berdiri di sini, tak percaya kau begitu kejam, membiarkanku begitu saja. Gu Zhoubai, kau tega melakukan ini. Zhoubai, sudah kuduga, kau takkan tinggalkanku. Cheng Wan, kenapa tiba-tiba demam? Ada persediaan obat di rumah? Zhoubai, Baik, tahan sebentar. Aku segera sampai. ucapannya benar. Dia tak mencintaiku lagi. Dia pun tak menginginkanku lagi. Yingyin, kamu pulang? Ibu, apa sikap si tua bangka itu? Apa dia mau memberi kita uang? Dia takkan kasih uang lagi. Bahkan dia tak mau aku lagi. Padahal aku sudah berdiri. Seharian di depan vilanya, dia tetap acuh tak acuh. Kenapa begini? Bagaimana dia bisa bilang tak cinta lagi begitu saja? Bu, maksudmu apa? Maksudmu, kita takkan dapat uang darinya? Tidak boleh. Sejak aku dan adik lahir, kau jarang memperhatikan kami, sampai kami dicap anak haram. Kalau tak ada uang, kami akan direndahkan lagi. Bagaimana kami bisa hidup? Kau harus dapatkan uang. Aku sudah tak ada cara lagi. Bukan urusanku. Pergi minta uang ke si tua itu, sujud bersimpuh. Asal dapat uang, dia suruh apa? Lakukan saja. Ini hutangmu. Dulu kau jelas-jelas janji, aku dan kakak bisa mewarisi harta. Kalau aku dan kakak tak dapat uang, mulai sekarang kami takkan memanggilmu ibu lagi. Kami tak punya ibu, tak berguna sepertimu. Si An, Nian An, kenapa kalian bilang begitu? Mengapa tidak boleh mengatakannya? Kamu sudah lama bersama si tua itu. Menikah bertahun-tahun, tapi akhirnya kau pergi tanpa bawa apa-apa dan diusir keluar rumah. Kamu tak punya kemampuan. Masih tak mau orang bicarakan? Kakak laki-lakiku benar. Semua ini salahmu, kalau bukan karena kau bertindak sendiri dan menandatangani perjanjian saham, serta perjanjian cerai, apa kami sampai tak dapat uang sepeser pun? Benar. Kalau bukan karena 2 perjanjian pengalihan, setidaknya kami masih dapat separuh saham. Puluhan miliar loh. Uang yang tidak akan habis seumur hidup. Tapi pada akhirnya, sia-sia belaka. Semua salahmu. Salahkan aku? Si An, Nian An, bagaimana bisa salahkan aku? Kalau bukan kau, siapa lagi? Hong An. Apa-apaan? Gu Zhoubai di depan matamu. Sering donor, punya 7 anak. Kau tak tahu apa-apa. Selain makan, minum, bersenang-senang, beli barang mewah, dan operasi plastik, apalagi yang bisa kau lakukan? Shu Yinyin, kamu sampah. Bodoh. Bodohnya sudah tak tertolong lagi. Aku sampah? Aku bodoh? Sekarang kalian salahkanku. Lalu aku? Kenapa aku tanda tangani perjanjian alih saham? Kenapa aku tanda tangani perjanjian cerai? Bukankah semua itu supaya kalian dapat hak waris? Sekarang kalian semua menyalahkanku. Apakah hasil hari ini? Ingin kulihat? Awalnya aku adalah Grup Shu, chairman yang sangat dihormati. Perusahaan go public, asetku pasti lebih dari 5 miliar. Agar kalian bisa warisi perusahaan, sekarang aku kehilangan segalanya. Kalian tahu orang-orang di luar, mereka memakiku? Memaki aku pengecut, memaki aku tak tahu malu. Pantaskah aku dikurung di kandang babi? Untuk kalian?
Aku dicaci maki semua orang. Sekarang kalian malah menyalahkanku. Aduh, jangan bicara omong kosong. Aku tak peduli bagaimana mereka memakimu. Tapi, kami memanggilmu ibu. Kau harus bertanggung jawab pada kami. Apa katamu? Suzy Ann, bagaimanapun, aku beri kamu lebih dari 20 tahun kemewahan. Kau bilang gini, tak punya nurani? Diamlah kau. Kau memang memberi kami uang. Tapi kami juga memanggilmu ibu. Tanpa 20 tahun kemewahan ini. Kami mau akui ibu, kau berhayal. Apa yang kau omongkan? Bukan, meski tanpa uang, pada dirimu dan Nian An mengalir darahku. Bagaimana bisa kalian tidak mengakuiku? Mengalir darahmu? Diam! Ayah, takut apa? Sekarang dia sampah masyarakat, sudah tak ada gunanya lagi. Beritahu dia kebenaran, bisa apa dia? Benar? Kebenaran apa? Su Hong An, maksud mereka apa? Maksudnya, aku dan kakakku, sama sekali bukan anak kandungmu. Nian An, apa kau bilang? Kau dan si An bukan anak kandungku. Bagaimana mungkin? Kau bohong. Dengan kondisimu sekarang, pantas saja aku berbohong padamu. Terus terang saja. Kami berdua adalah anak ayahku dan Bai Yue Guang. Anak Bai Yue Guang. Su Hong An, apa yang terjadi? Kamu sudah tak berguna? Akan kuungkap kebenarannya. Mereka anak kandung Bai Yue Guang. Alasan mengakuimu sebagai ibu? Hanya karena Bai Yue Guang meninggal muda, selain itu, hanya ingin memanfaatkanmu untuk mewarisi harta grup Su. Tidak mungkin. Aku ingat waktu itu aku melahirkan anak kembar. Bagaimana mungkin anak orang lain? Kebetulan memang begitu. Kau dan dia hamil anakku. Itu pun sama-sama kembar. Dulu aku mohon padamu melahirkan. Karena cinta? Tentu saja tidak. Kuinginkan kau hanya karena kau direktur grup Shu. Sesederhana itu. Yinyin, aku mohon, jangan gugurkan anak kita. Bolehkah? Kuharap kau setuju. Tidak boleh. Zobai jangan tahu hubungan kita. Anak ini jangan dipertahankan. Yinyin, aku lahir dengan oligospermia. Kalau kau gugurkan anak ini, seumur hidupku tak mungkin punya anak lagi. Yinyin, kumohon. Boleh? Aku suka kamu. Aku tahu, kita tak punya masa depan. Biarkan anak ini jadi kenang-kenangan untukku. Yinyin, ini dua nyawa tak bersalah. Begini, asal kau setuju melahirkan anaknya. Aku janji bahwa anak ini pergi jauh, tak akan memengaruhimu dengan Gu Zoubai. Jadi, sejak saat itulah, kau mau manfaatin aku, ya? Lebih awal. Ingat reuni sekolah? Itu. Sengaja aku selenggarakan untukmu. Tujuannya agar membuatmu mabuk. Dan berhubungan intim denganmu. Lalu berhasil membuatmu hamil dengan anakku. Haha, ini adalah rencanaku. Kau brengsek. Apa peduli aku brengsek? Aku ini, dari lahir pemalas. Tak tahan pahitnya berjuang. Makanya, hanya bisa pakai cara begini. Tak ada jalan lain. Dari semua teman sekelas, hanya kau dan Gu Zoubai yang paling sukses. Awalnya lancar, tak mengecewakan. Grup Shu semakin berkembang, dan kau tak menyadari. Selama bertahun-tahun, kembar yang kau rawat penuh kasih, bukan anakmu. Sayangnya, aku tak menyangka. Dalam hal hak waris anak, kau bisa sebodoh ini. Pengorbanan selama 20 tahun lebih. Sia-sia. Shu Yinyin, kau benar-benar sampah. Aku sampah. Su Hong An, aku kasihan padamu. Aku melahirkan anak untukmu, agar kau punya keturunan. Tak kusangka. Dari awal, ini semua rencanamu. Aku urus anak orang lain lebih dari 20 tahun. Aku bahkan demi membuat mereka dapat hak waris, aku kehilangan cinta, harta benda, aku kehilangan segalanya. Lalu aku ini apa? Apa? Kau bodoh. Aku akui, dekati kau untuk harta grup Su. Lalu kau demi apa? Aku cuma pura-pura menyedihkan, lalu kau selingkuh dari suami, beranak dengan pria lain, lindungi anak haram, dan cerai dari suami. Su Yinyin, segala yang kau lakukan adalah akibat perbuatanmu sendiri. Benar. Aku melakukan semua ini. Sebenarnya untuk apa? Bagaimana bisa aku terpuruk sampai begini? Aku, Zoubai, si An dan Nian An benar.
Kita Ding bertahun-tahun tak punya anak. Semua anakku juga pakai marga Su, serahkan perusahaan ke mereka paling tepat. Gu Zoubai, kalau tak puas, hadapi aku. Kenapa susahkan Hong An? Zoubai, Hong An butuh ditemani. Aku cuma temanin semalam. Jangan cemburu buta dan merajuk lagi. Ngerti? Mengejek. Sungguh menggelikan. Aku baru sadar hari ini. Zoubai lah orang terpenting bagiku. Aku malah demi orang dan hal tak penting mengkhianatinya, menyakiti hatinya berulang kali. Apa yang sebenarnya kulakukan? Aku benar-benar bodoh. Aku mengaku. Sebelumnya aku yang bertindak bodoh. Aku menyerah. Aku cuma mau tahu anak kembarku yang dulu kulahirkan ada di mana sekarang. Anakmu? Oh, sudah kubuang sejak dulu. Apa katamu? Untuk apa aku biarkan mereka hidup? Agar risikomu ketahuan bertambah? Atau mungkin kau pikir aku mencintaimu, jadi harus menyimpannya? Su Hong An, bagaimanapun ini anakmu juga. Kenapa kau tega sekali? Lalu apa? Aku hanya mengakui anak dari cinta sejatiku. Yang lain tidak kuhiraukan. Benar. Ibuku dan ayahku punya cinta sejati. Kau ini siapa? Kalau tak ada kesalahan, anakmu sudah mati lebih dari 20 tahun. Kalau mau cari sekarang, kunjungi Raja Neraka. Periksa buku reinkarnasi. Su Hong An, kau benar-benar bajingan. Kalian berdua binatang. Aku habisi kau. Berani kau pukul aku? Memang kau yang kupukul. Kalau mau mengamuk, pergilah keluar. Jangan kira aku Gu Zoubai yang akan memanjakanmu. Ya. Hanya Gu Zoubai yang menerimaku tanpa syarat, mencintaiku, dan menjagaku. Tapi karena kebodohanku, aku kehilangan dia. Ah, benar. Dia sangat mencintaiku. Pasti takkan biarkan aku begitu saja. Asalkan aku merendahkan hati dan sungguh-sungguh meminta maaf padanya, mengakui kesalahan, dia pasti akan memaafkanku. Dia pasti akan memaafkanku. Pasti? Su Yinyin, kenapa kamu masih terus mengganggu seperti hantu? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zhubai, aku? Direktur Gu, Anda sibuk semalam untukku. Aku buatkan teh untuk menyegarkan diri. Direktur Gu? Siang Cheng Wan. Zoubai, bagaimana bisa bawa dia? Bawa ke rumah? Apa yang kalian lakukan tadi malam? Siapa yang kubawa ke rumah? Lakukan apa sama siapa? Emang ada hubungannya sama lo? Su Yinyin, aku ulangi sekali lagi. Kita bercerai. Tidak, Zoubai, aku tahu. Kamu masih marah. Aku juga sadar. Kesalahan yang kulakukan sangat konyol. Aku juga ditipu Su Hong An. Ah, Su Xian dan Su Nian An bukan anakku. Mereka dari awal rencananya menipuku. Zoubai, kenapa kamu tidak terkejut? Mungkinkah kamu tahu mereka bukan anakku? Tentu Direktur Gu tahu, sejak kamu bawa anak kembar itu pulang ke rumah. Direktur Gu suruh aku selidiki informasi mereka sampai tuntas. Direktur Gu sudah jelas. 22 tahun lalu, Nyonya Su di belakang Anda melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Hanya saja, tak lama setelah anak kembar Naga Phoenix lahir, Su Hong An langsung membuang mereka. Sementara itu, diam-diam mengatur anak kembar Naga Phoenix dari cinta pertamanya, memalsukan diri jadi putri Tuan Shu, yang sekarang dikenal Su Xian dan Su Nian An. Baik, saya paham. Tuan Gu, perkara ini perlu beritahu Tuan Shu kalau dia cepat sadar. Mungkin pernikahan kalian masih bisa diselamatkan. Tak usah. Zoubai, kamu sudah tahu sejak lama, kenapa tak kau beritahu? Kenapa harus ku beritahu? Pasangan tak setia dan pernikahan tercampur, pengkhianatan dan kebohongan. Apalagi yang layak diselamatkan? Aku hanya ingin menyaksikan, demi kedua anak haram itu, sejauh apa kau bisa khianati aku. Aku sengaja ingin kau rasakan sendiri. Saat kau sadari kebenaran ini, rasa sakit yang tak tertahankan. Aku sudah merasakan perasaan ini. Zoubai, aku tahu salah. Aku minta maaf.
Kedua anak haram penghalang cinta kita, kedua anak haram itu tak kau pedulikan lagi. Zobai, bisakah kita mulai lagi? Seperti dulu. Aku bersumpah kali ini akan mencintaimu sepenuh hati. Kembali seperti dulu. Ya, sama. Zobai, kau sudah lupa semuanya? Dulu kau sangat mencintaiku. Antara aku dan Zobai, banyak kenangan indah dulu. Meski dia dingin padaku, aku percaya. Asal bisa kembalikan kenangan indah, Zobai pasti berubah pikiran. Kamu ingat semua kesukaanku. Yin tidak suka makan sayap bebek. Kelak saat memasak daging, bagian sayap bebek harus dibuang. Yin benci pakaian warna gelap. Bikin dia terlihat tua. Tanggal 26 pukul 2 siang, Yin liburan ke luar negeri. Aku harus ingat untuk mengingatkannya lebih awal. Saat aku sakit, kau di sisi tempat tidurku menjagaku tanpa henti. Terjebak di gunung salju, kamulah yang kasih sisa makanan dan air terakhir padaku. Kamu tahu aku susah tidur, sampai membuatkan dupa penenang khusus untukku. Yin, kamu sulit tidur. Aku temui tabib tua. Dia beri resep wewangian penenang. Kusiapkan untukmu. Dan lambungku lemah, kamu pilih dan racik herbal. Untuk bubur penjaga lambung tiap hari. Bai Zu 2 kian, Fu Ling 3 kian, dicampur Shan Yao, Chen Pi, rebus jadi bubur untuk kesehatan lambung. Kamu tahu seluruh hidupku. Bekas cintamu padaku menembus hidupku selama 25 tahun penuh. Cinta ini, mana mungkin kau buang begitu saja? Maka, kau balas semua cintaku. Dengan pengkhianatan dan kebohongan, benar kan? Tidak. Su Yingyin, dulu, orang tuamu diskriminasi anak perempuan demi anak laki-laki. Bahkan tak izinkanmu kuliah. Siapa kerja 3 pekerjaan sehari? Siapa sujud di hadapan mereka? Siapa yang jamin kamu lulus kuliah? Saat menikah, orang tuamu minta mas kawin 300,000 yuan. Kalau tidak, mereka akan menikahkan janda tukang jagal di desa itu. Siapa yang menanggung pinjaman? Untuk menyelamatkanmu dari jurang penderitaan, kemudian, siapa lagi yang susah payah dirikan perusahaan sampai bikin kamu jadi nyonya kaya yang dipuja semua orang? Siapa yang memberi tunjangan hidup pada orang tuamu? Siapa yang membelikan adikmu rumah dan mobil? Siapa yang menjadikanmu penolong keluarga besarmu? Hingga dihargai semua orang? Kamu. Semuanya kamu, Zobai. Aku tahu. Kau selalu cintai aku sepenuh hati. Aku salah padamu. Aku hanya memohon maaf darimu. Berikan aku kesempatan lagi. Anggap ini terakhir kau menyayangiku. Bolehkah? Menyayangimu? Bagaimana denganku bertahun-tahun ini? Aku bertahan hadapi penipuan dan pengkhianatanmu. Siapa yang pernah kasihani aku? Bukan begitu, Zobai. Dengarkan. Tak perlu dijelaskan lagi. Antara aku dan kamu, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Mohon pergi sekarang. Selamanya. Jangan ganggu hidupku lagi. Cheng Wan, apa agenda saya hari ini? Akhir pekan. Cuma hal tidak penting. Pak Gu, saya ajukan cuti untuk Anda. Demammu baru sembuh. Demi IPO perusahaan, kau sibuk mondar-mandir, kau lelah. Aku setujui cutimu 2 minggu. Bukan begitu, Pak Gu. Maksud saya ingin mengajukan cuti untuk Anda. Mengajukan cuti untuk saya? Iya. Belakangan ini kamu lebih lelah daripada aku. Akhirnya, bisa bersantai. Aku atur jadwal main seharian. Kerja dan istirahat harus seimbang. Baik, aku ikut. Baik, kalau begitu, kita bersiap. Ayo berangkat. Zobai, bahkan kalau kamu tidak mau menanggapi aku tidak akan menyerah padamu. Selama aku bertahan, aku percaya suatu hari kamu akan berbalik. Bawa aku ke sini untuk apa? Tentu, aku bawa kamu ke taman bermain. Bertahun-tahun ini, kamu selain bekerja, juga urus rumah. Pasti tidak ada waktu untuk bermain. Beberapa hari lagi akan ada libur panjang kecil. Perusahaan kita juga sudah mulai stabil. Daripada itu, kita pergi jalan-jalan. Zobai, perusahaan masih butuh kamu.
Masalah jalan-jalan bicara nanti. 2 kupon ini juga tidak boleh disia-siakan. Begini, aku pergi bermain dengan teman-teman perempuanku saja. Oh, baik. Kalau begitu, semoga kalian bersenang-senang. Terima kasih suamiku. Dari rumah dan kantor ke sini, jaraknya hanya 1 kilometer saja. Tapi bagi saya, seolah 2 dunia yang benar-benar terpisah. Untungnya, akhirnya aku bebas dari dunia yang membelengguku setengah hidup. Bapak Gu, jangan pikirkan hal-hal tidak menyenangkan itu. Kita sudah keluar hari ini, mainlah dengan gembira. Selesai main, kita makan enak. Baik. Sebelumnya aku sering dengar dari rekan kerja, restoran ini rasanya enak. Sekarang, akhirnya aku punya teman makan. Ayo, cicipi. Bagaimana? Enak. Yin, proyek baru selesai. Dapat komisi. Ayo, makan masakan barat. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin makan malam romantis boleh tidak? Baik. Semua sesuai keinginanmu. Halo, ini kue pesanan Anda. Kue? Aku yang pesan. Taruh di sini saja. Ternyata hari ini ulang tahunmu. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Aku baru tahu sekarang. Pak Gu, Anda lupa. Hari ini ulang tahun Anda. Aku bahkan lupa hari ulang tahunku sendiri. Kamu malah bisa mengingatnya. Saat aku masih kuliah, aku sudah tahu. Aku sengaja mencari tahu. Aku tahu, kamu punya pacar yang sangat kamu cintai. Aku tahu nilai akademismu bagus, juga tahu seleramu. Ulang tahun. Juga kuingat selama lebih dari 20 tahun. Cepat. Cicipilah. Rasa favoritmu adalah vanila. Ayo cicipi. Zobai, hari ini ulang tahunmu? Kenapa tak beritahu? Kalau beritahu lebih awal. Pernah peduli? Yin, selamat ulang tahun. Kubelikan gelang. Lihat, meski bukan emas, tapi aku bersumpah, aku akan bekerja keras agar kamu hidup bahagia. Yin, ulang tahunmu tiba lagi. Villa ini hadiah untukmu. Aku pernah berjanji akan memberimu rumah besar. Benar, Zubai mengingat ulang tahunku setiap tahun. Kenapa aku lupa ulang tahunnya? Tak pernah menyiapkan kado ulang tahun untuknya. Yin mau pergi. Hari ini ulang tahun sahabatku. Aku sudah terlambat. Aku pergi dulu. Jangan tunggu aku makan malam. Tapi hari ini, ulang tahunku. Zobai, aku punya sahabat baru. Hari ini ulang tahunnya, aku akan rayakan untuknya. Malam ini aku tak pulang. Zobai, bibiku yang ketiga melahirkan hari ini. Aku temani dia di rumah sakit. Setiap ulang tahun Zobai, aku temani orang lain atau rayakan ulang tahun orang. Kenapa aku tak pernah rayakan ulang tahun Zobai? Apa aku peduli padanya? Terima kasih, Chen Wan. Hari ini taman bermainnya sangat menyenangkan. Kuenya juga enak. Ulang tahunku hari ini menyenangkan. Baru segini udah senang? Aku juga menyiapkan kejutan untukmu. Masih ada kejutan? Lihatlah ke jendela. Kau suka? Selama ini kukira rumah dan perusahaan adalah segalanya bagiku. Kupikir satu-satunya tugasku dalam hidup adalah bekerja mati-matian untuk mencari nafkah. Tak pernah terbayang aku sendiri juga berhak rayakan ulang tahun.
dan menikmati hidup. Kau mandiri. Jalani hidup dengan caramu sendiri. Jangan terpenjara hingga buat pagar pembatas dan kehilangan kebebasan. Direktur Gu, aku lebih ingin memanggilmu Kak Zoubai. Dulu kukira, seumur hidup kita cuma bertemu di dunia kerja saja. Tak disangka aku bisa menantimu hingga kau jadi duda. Aku sudah melewatkanmu lebih dari 20 tahun. Kali ini, ku tebus penyesalan itu. Ayo kita jadian. Zoubai, jangan kau terima dia. Aku mohon padamu. Kau milikku. Tak terima kau dengan wanita lain. Su Yingyin, sudah kupaparkan semuanya. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing. Siapapun yang kau pilih, bukan urusanmu lagi. Suasana terlalu gaduh. Ayo kita pergi. Zoubai? Zoubai? Zoubai, aku tahu kau masih cinta aku. Kau sengaja buat aku kesal, baru kau terima pengakuan dia. Benar kan? Aku tahu. Dulu aku selalu mengabaikanmu, tapi aku sadar salah. Sudah bertahun-tahun bersama, dulu banyak kenangan indah. Masa semua itu kau lupakan? Cukup deh, Nyonya Su. Masa kau tak lihat dia tak mau hiraukanmu? Kenangan indah itu. Dia ingat semua kesukaanmu. Dia beri satu-satunya air dan makanan untukmu. Dia masak bubur buat lambungmu atau dia buat aromaterapi penenang untukmu. Ini bukan kenangan indah. Hanya pengorbanan tanpa balasan. Dan kau, jangan sok setia di sini. Kau cuma terbiasa nikmati pengorbanannya, bukan mencintainya. Jangan asal bicara. Aku cinta dia. Aku lebih cinta dia daripada kamu. Percayalah padaku. Dia cuma mau uangmu. Dia cuma ingin naik pangkat. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Hati-hati. Cheng Wan. Cheng Wan. Cheng Wan. Cheng Wan. Bertahanlah. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Di sini butuh ambulans sekarang. Bisa terima perasaanku? Aku takut aku tidak akan punya kesempatan dengar. Aku terima perasaanmu. Aku terima permintaanmu. Jangan bicara. Ambulans datang. Kenapa aku tak menerjang tahan mobil itu? Mungkinkah aku tak sebaik? Cheng Wan mencintai Gu Zoubai? Yingyin, kamu mau pergi? Hari ini, ulang tahun teman. Aku tak sempat. Aku pergi dulu. Makan malam tak usah tunggu aku. Tapi hari ini. Ulang tahunku. Su Yingyin, sudah kukatakan semua. Kamu dan aku nanti, jembatan ke jembatan, jalan ke jalan. Tidak peduli dengan siapa aku. Bukan urusanmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya denganku? Kita ini suami istri yang sudah 20 tahun. Sudah lama saling, terukir di hati. Bagaimana mungkin bisa putus begitu saja? Tapi bagaimana kamu menerima cinta dari dia? Bisakah kamu menerima perasaanku? Aku takut di masa depan tidak punya kesempatan untuk mendengar. Aku menerimamu. Mengapa? Mengapa kamu tidak bisa? Memberiku kesempatan lagi? Mungkinkah? Mungkinkah kau juga merasa aku takkan mencintaimu? Dari mulutmu, kenangan indah. Dia ingat semua kesukaanmu. Dia berikan air dan makanan untukmu makan. Dia masak bubur sehat untukmu. Atau dia untukmu buat aromaterapi penenang. Bukan kenangan indah. Hanya sepihak. Pengorbanan tanpa harap balasan. Dan kamu juga jangan terlalu mengaku setia. Kamu cuma terbiasa menikmati pengorbanannya. Bukan cinta dia sama sekali. Aku terbiasa dengan pengorbananmu. Tapi aku juga benar-benar mencintaimu. Bukankah kita sudah berjalan bergandengan tangan melewati setengah hidup? Bukankah kita bisa hidup bersama sampai rambut beruban? Bagaimana? Bisa sampai pada tahap ini hari ini? Mengapa?
Mengapa? Yinyin, kamu sudah bangun. Aku kembali. Kita akan hidup bersama sampai tua. Tidak akan berpisah lagi. Baiklah. Zubai, kembalilah. Aku benar-benar tahu aku salah. Shu Yinyin, kau mengkhianatiku bertahun-tahun. Menyuruh pasangan anak haram itu mewarisi perusahaan, menghabiskan hartaku. Mau aku maafkan? Bermimpi. Jangan, Zubai. Jangan pergi. Kembali, kembali. Jangan tinggalkan aku. Zubai. Zubai. Jangan kau tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Yinyin, Zubai. Benar-benar kamu? Kamu memaafkanku, kan? Aku tahu. Aku tahu kamu takkan meninggalkanku. kenapa kau minum begitu banyak? Tidakkah kau tahu lambungmu tidak baik? Ayo, aku bantu kau bangun. Zubai. Zubai. Jubai. Zubai. Zubai. Su Hong'an. Semua ini karena kau. Semua ini karena kau. Kau membuatku jadi begini, seperti ini. Kau hancurkan segalanya untukku. Aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Hei, apa yang kau lakukan? Kalian para sampah. Sewa saja tidak bisa membayar, masa mau tinggal gratis di sini? Enyahlah dari sini. Kau. Apa-apaan kau ini? Kalau kau berani bicara sampah lagi, aku akan menghabisi kau. Pergi. Nah sekarang, warisan ratusan juta saja tidak mungkin, makan dan tinggal pun tak punya tempat. Ayah, hari ini, kita jangan-jangan harus tinggal di kolong jembatan? Hei, lihat berita besar! Siang Chengwan selamatkan Direktur Gu, lalu ditabrak mobil. Untungnya supir rem tepat waktu, jadi organ vitalnya tak terluka. Direkturku dikhianati istri, ditelikung pria pelakor dan wanita bezina, dimanipulasi anak haram, dikerjai demi harta, presiden grupku, Guzoba itu. Ya, dia. Tapi sudah berlalu. Siang Chengwan kemarin malam mengaku cinta. Direktur Gu ini, karier naik tingkat. Hidupnya pun seperti dapat musim semi kedua. Sungguh membuat iri. Bukan. Ini. Sial, kami bahkan tak punya tempat makan dan tinggal sama sekali. Orang tua bangka ini, kenapa dia sukses dalam karier dan cinta? Secara bersamaan, kenapa? Aku juga tidak rela. Aku tahu kalian ingin balas dendam pada Guzobai. Aku bisa bantu kalian. Su Yinyin, kenapa kamu di sini? Aku dulu direktur grup Su. Meskipun tak pernah berkontribusi apapun ke perusahaan, aku tetap tahu beberapa rahasia perusahaan. Asalkan aku bocorkan rahasia-rahasia ini ke publik, saham perusahaan pasti akan anjlok. Pada saat itu, aku bisa manfaatkan kekacauan, gelapkan 500 juta yuan. Kenapa bilang ke kami? Kamu sangat cinta Guzobai? Kenapa mau lawan dia bareng kami? Cinta? Aku cuma salah kecil. Dia terus memburuku. Sekarang dia bahkan terima pernyataan cinta wanita jalang itu. Aku tak tahan. Apa yang tidak bisa kudapatkan, aku pasti akan menghancurkannya. Aku tak bantu kalian cuma-cuma. Setelah berhasil, aku ingin si An dan Nian An mengakui aku sebagai ibu mereka, lalu rawat aku di hari tua dan urus pemakamanku. Tak setuju? Aku pergi sekarang. Sebelumnya, kami bersikap bodoh padamu. Karena kebodohan sesaat, jangan kamu simpan di hati, ya? Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, tapi hubungan orang tua dan anak lebih dari 20 tahun tak bisa diputus begitu saja. Mulai hari ini, kamu ibu kandung kami, benar, si An? Iya, benar, Ibu.
Bagaimana cara membocorkan rahasia-rahasia itu? Bukan tempat bicara. Begini, aku perpanjang sewa rumah yang dulu. Lalu, aku traktir makan enak. Terakhir, kita diskusi santai. Si An, Nianan, lapar? Ayo makan. Hongan, jangan cuma diam saja. Makan yang banyak. Yinyin, kau memang baik. Aku kenyang. Mari bahas spesifik. Cara menjamin. Perusahaan tua itu ambil 500 juta? Iya, Bu, cepat katakan. Aku sudah tidak sabar. Kalian bertiga benar-benar bodoh. Aku hanya bercanda dengan kalian. Hanya dengan kalian bertiga, masih mau bagi 500 juta? Hahaha. Bu, jangan bercanda. Apa kau masih memikirkan cara kami memperlakukanmu dulu? Aku bersumpah, kami akan. Kalian bertiga tak bisa hidup tanpaku. Sampah, dasar apa yang membuatmu berpikir? Kalian bertiga pantas kujadikan bahan candaan? Yinyin, apa maksudnya sebenarnya? Belum lagi, aku tak pernah beri apapun ke perusahaan atau lakukan apapun. Aku mustahil tahu rahasia perusahaan. Bahkan, jika tahu, apakah kalian benar-benar mengira bahwa aku akan demi kalian bertiga yang bodoh melawan Zobai? Berani kau menipu kami? Apa masalahnya aku menipumu? Kalian sudah membuatku menderita parah. Jangan sangka aku sabar. Dasar perempuan tua bajingan. Berani kau menipu kami. Aku bisa bikin kau menyesal. Orang tua bangka, sudah sampai titik ini, kau masih bohongi kami. Kenapa kamu begitu jahat? Shu Xian, Shu Nianan, bisa tumbuh besar. Nikmati hidup lebih dari 20 tahun. Dalam kemewahan berkat aku. Aku diam-diam membelakangi Gu Zobai. Bayar tunai. Meski tak berhubungan darah, kalian harusnya tahu berterima kasih. Tapi akhirnya, aku pelihara kalian berdua. Pengkhianat tak tahu balas budi. Siapa kau sebut pengkhianat? Kubunuh kau. Mau bunuh aku? Pastikan kau masih bisa berdiri dulu. Apa katamu? Ayah. Xian? Xian? Kenapa? Xian? Kenapa, Xian? Perutku sakit. Xian. Ah, ayah. Perutku sangat sakit. Nianan? Shu Yinyin, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Tentu saja, aku menambahkan sedikit bahan yang bagus. Su Hong'an, hidangan hari ini. Untuk kalian bertiga, ayah dan anak-anak, makanan terakhir. Meskipun dosisnya tidak banyak, tapi cukup untuk mengirim kalian ke neraka. Dasar wanita bajingan? Berani-beraninya kamu meracuni makanan? Kamu sangat jahat. Aku yang jahat? Su Hong'an, kamu berani menuduhku jahat? Sejak reuni dimulai, kamu sudah menjebakku, langkah demi langkah menjeratku. Siapa sebenarnya yang jahat? Kamu. Kenapa aku? Kau hancurkan hidupku. Mana mungkin aku lepaskan kau? Tahun depan tanggal sama akan jadi hari kematian. Kalian bertiga sekeluarga. Gila? Dasar gila. Ya, aku gila. Kegilaanku ini kau picu. Kalau bukan kau, aku masih jadi direktur grup Shu. Aku istri Gu Zobai. Kita akan hidup bahagia selamanya. Kaulah yang menghancurkan semuanya. Yinyin, aku salah. Aku mengaku. Kumohon, telepon ambulans. Tolong telepon ambulans. Aku janji, aku akan bawa Xian dan Nianan ke luar negeri. Takkan pernah lagi. Aku kembali. Aku mohon. Bukan karena kau sadar salah. Tapi karena kau tahu akan mati. Orang sepertimu takkan pernah merasa dirinya bersalah. Lagi pula,
Sekarang semua sudah terlambat. Kau meracuni kami. Ini adalah kejahatan. Kau juga akan mati. Aku sudah lapor polisi dan mengaku aku akan menerima hukuman hukum. Hidup matiku tak penting. Pokoknya aku ingin kalian mati. Kau Berakhir. Semuanya berakhir. Cheng Wan, kenapa kamu turun dari tempat tidur? Dokter bilang tulangmu bergeser. Butuh istirahat. Aku bantu kamu kembali. Ah, jangan lebay. Waktu kecil aku nakal, sering jatuh dan terbentur. Luka kecil begini bukan masalah. Ayo, duduk istirahat sebentar. Kamu nonton TV dulu ya, aku mau masak. Belakangan ini, kota kita alami satu kasus keracunan mengerikan. Menurut penyelidikan, tersangkanya Direktur Grup Gu, mantan istri Gu Zoubai, Su Yinyin. Korbannya, orang yang pernah punya hubungan rahasia dengannya, teman sekelas lama, Su Hong'an. Kabar terbaru, kedua anak Su Hong'an, Sun Yan'an dan Su Xian, tewas keracunan. Su Hong'an, meski segera ditolong, lambung dicuci, racunnya rusak saraf otak. Jadi tumbuhan. Walau Su Yinyin mengaku sendiri, karena kejahatannya berdampak buruk. Dihukum mati. Kak Zoubai, Semuanya sudah berlalu. ya. Semuanya sudah berlalu. Kita menikah saja. Perempuan bodoh ini. Sejak muda nunggu sampai sekarang. Kalau pernikahanku dengan Su Yinyin tidak berantakan, dia pasti akan terus menunggu. Sekarang ada kesempatan, kesetiaan dan kerinduannya ini akan kubaharui dengan sisa hidup. Baik, pilih hari baik, kita menikah. Baik. Aku akhirnya menunggumu.